Oke guys, ketemu lagi kita di bab ketiga. Jadi kita nggak usah banyak basa-basi lagi guys ya. Kita langsung aja ke topik tentang director plan, konsep penyutradaraan dari sebuah syuting film. Ya guys, kita langsung aja nih guys, lanjut. Gitu guys. Jadi sutradara ketika dia akan memulai bikin film itu, pertama-tama dia harus bisa dulu baca senarionya dengan baik dan benar. Harus bisa dengan baik dan benar, karena kalau dia nggak bisa baca senario dengan baik dan benar, bagaimana dia bisa menerjemahkan dari konsep tulisan itu menjadi konsep audiovisual yang bagus. Makanya dia harus bisa dulu baca senarionya yang baik dan benar. Dia harus bisa di bagian-bagian mana kelebihan-kelebihan dari senario yang harus dia expose secara benar, menarik, bisa memanipulasi pikiran penonton atau menggugah perasaan penonton dengan sempurna, dan di bagian mana juga senario-senario itu yang masih lemah, kekurangan, dan disitulah tugasnya dia untuk supaya bagian-bagian yang lemah itu tidak terasa oleh penonton dengan trik-triknya atau tipu dayanya, tipu muslihatnya, dengan konsep penyutradaranya. Dia tetap bisa membuat bagian-bagian lemah dari senario itu menjadi hal menarik yang untuk dipertontonkan. Itu salah satu tugas dari director. Makanya dia dituntut harus bisa baca senario film dengan baik dan benar. Itu guys. Bahkan bisa saja dia bisa revisi senarionya, dia rubah menurut versi dia. Perubahan di sini sudah termasuk dengan konsep penyutradaraan atau director plan-nya guys. Jadi dia di situ dia udah konsepin tuh, ya kan, director plan-nya gimana untuk menjadikan bagian-bagian lemah dari senario itu agar tetap menarik jadi sebuah tontonan. Gitu. Jadi bukan cuma bisanya sutradara itu bisanya bilang action, cut, wah lu marahnya kurang lu, wah lu kurang tuh, nangisnya kurang tuh. Bukan cuma begitu guys. Jadi sutradara action, cut, bukan cuma untuk berteriak gitu-gitu aja. Tuntutannya luar biasa untuk, dan selain dia juga harus bertanggung jawab di lapangan, dia juga orang yang pertama-tama mempertanggungjawabkan film itu dunia akhirat, jangan salah. Film itu bisa jadi media propaganda, media ceramah, media pendidikan. Apabila seorang director salah menerjemahkannya, orang bisa salah juga menerjemahkannya. Itu kan bahaya. Itulah tanggung jawab seorang director. Bukan begitu guys. Bisa saja seorang director itu kan sama aja dengan ustadz atau dai, ya kan. Dia punya media sendiri aja buat berceramahnya kan, atau buat menerangkannya, atau buat mendidiknya, gitu guys. Buat nyekokin konsep-konsep pikirannya itu ke dalam otak-otak penonton, memanipulasi otak penonton, menggugah rasa penonton, ya kan? Dengan tipu dayanya, dengan tipu muslihatnya, dan penonton tidak terasa menerima tipu daya, tipu muslihat itu. Bahkan mereka bisa ikut merasakan sedih, marah, gembira, gitu kan. Setelah film berat, makanya walaupun agak berat, oke, saya akan bicara soal konsep sutradara film. Selain itu, jadi apa sih yang namanya senario itu? Apa yang namanya senario? Senario itu dalam sebuah pemikiran saya nggak lebih dari kumpulan informasi, dan sutradara akan menerjemahkannya secara berkesinambungan, membuat peradeganan jadi sebuah cerita film yang akan dipertontonkan. Di senario itu adalah sebuah klip
atau penggalan-penggalan informasi atau clipping-clipping informasi yang dibuat konsep audiovisualnya itu sutradara film. Jadi coba lihat, kita lihat sering kan lihat nonton film detektif ya kan, lihat kalau di situ ada di beberapa adegan film detektif di mana di ruang kerjanya itu ada papan board ya kan, di mana detektif itu mengambil cuplikan-cuplikan berita di koran atau mencari clipping-clipping dari kasus-kasus pembunuhan yang belum terselesaikan. Itu dia biasanya ditempelin tuh di board yang ada di ruang kerjanya. Nah dari situ, dari clipping-clipping itu, info-info itu, ya kan, info-info yang dia dapetin dari berita-berita atau dari file dia itu, dan nanti clipping-clipping itu akan dia sambung-sambungkan tuh kan, dia sambung-sambungkan, ya kan, akan menjadi sebuah cerita yang berkesinambungan sampai akhirnya terjadi misteri nih. Oh di sini kenapa nih di sini nih? Ini di sini kosong nih, nggak ada ininya nih, nggak ada apanya, nggak ada kejelasannya nih, ini harus dicari kejelasannya. Begitu seterusnya. Di bagian ini juga kenapa nih bisa sampai begini, nggak ada kejelasannya juga. Itu dari misteri-misteri itulah yang harus dia pecahkan. Itulah seorang detektif itu, ya kan? Seorang polisi. Nah, sutradara kebalikan, dia harus menciptakan misteri-misteri dari setiap kesinambungan ceritanya itu. Dari situ, director akan menciptakan sebuah tipuan-tipuan tuh trik yang menyebabkan penonton penasaran, ingin menelusuri ceritanya sampai tuntas. Sama dengan info-info yang dia serap dari skenario, ya kan? Dengan info-info itu menciptakan alibi. Itulah saya bilang, kadang-kadang seorang director dia bisa saja membuat alibi kejahatan yang sempurna demi tujuan ceritanya, bukan untuk kejahatan. Iya, ya kan? Untuk kejadian cerita-cerita pembunuhan, kan dia harus ciptain alibinya supaya polisinya itu akhirnya baru di belakang, dia baru bisa mengungkapkan. Nggak bisa tiba-tiba baru ini udah ketangkep, baru awal-awal main udah ketangkep karena alibinya nggak jelas gitu. Makanya seorang director atau penulis skenario dia adalah seorang yang bisa menciptakan alibi dari sebuah kejadian kejahatan yang sempurna. Itulah, jadi skenario itu merupakan informasi atau clipping-clipping yang harus diterjemahkan menjadi konsep audiovisual yang berkesinambungan menjadi sebuah cerita panjang yang untuk disuguhkan kepada penonton. Jadi seorang sutradara itu yang sudah pandai memanage imajinasinya. Apa begitu? Karena kalau dia belum pintar, bisa aja pada waktu dia nyutradarain, apalagi buat The Beginner, itu biasanya dia saking namanya baru nyutradarain ya, buat para pemula nih baru nyutradarain, dia imajinasinya kan, dia kan senang banget tuh, excited tuh bisa nyutradarain. Itu biasanya imajinasinya tuh dia belum bisa kontrol gitu. Jadi dia kadang-kadang ambiar gitu kan, semuanya dia mau expose dengan gila-gilaan gitu ya kan. Dia merasa semuanya ini harus begini semuanya. Oh dia ini imajinasi yang ini keluar, akhirnya imajinasinya tidak terkontrol dan filmnya itu bisa jadi berantakan. Itu banyak terjadi. Sutradara itu adalah seseorang yang pintar memanipulasi, memanage. Itulah gunanya dia jadi bisa mengatur mana sebenarnya informasi atau adegan-adegan yang harus didahulukan atau adegan yang disembunyiin dulu gitu. Atau adegan yang menjadi linear, adegan yang menjadi urutan. Kenapa begitu? Karena dengan dia bisa memanipulasi itu berbagai adegan-adegan yang dia akan ciptain tuh, ya kan, dengan ribuan shot yang dia bikin itu. Nah, dia harus bisa menjadikan ribuan shot itu jadi satu buah hal-hal yang bisa jadi misteri buat penonton. Jadi penonton terus, karena dia penasaran, dia pengen tahu tuh apa nih
misteri-misteri yang akan dia pecahkan gitu sebagai penonton. Wih, habis ini apa nih? Wih, kayak gitu. Itu semuanya adalah desain seorang director. Jadi ya, istilahnya konsep directingnya udah dibikinnya sama director, ya kan. Shot satu adegannya kamera chill down, spanning ke kanan begini, shot 2 dibikin kamera trackdorin, shot 3 ya kan kamera high angle begini. Pokoknya ini director udah siap deh ya dengan konsep director plan-nya gitu, udah mateng semuanya. Dan bisa jadi juga ya udah digambar storyboardnya ya kan, kayak dia udah tulis director scriptnya. Tiba malam ya kan telepon, bro, besok emangnya harus tuh syuting di pantai, ya kan? Kenapa Pak? Ya harus dong, ya budgetnya nggak cukup tuh bro, gitu ya kan? Bisa dipindahin aja nggak adegannya misalnya di mana gitu, di gunung atau di padang pasir. Itu sering terjadi ya. Jadi kadang-kadang kalau di sini tuh iklimnya lucu, gitu ya kan? Udah kita matang-matang bikin director plan atau dengan konsep directing, tiba-tiba kita disuruh mindahin adegannya gitu. Itulah yang saya bilang, menjadi seorang director juga perlu banget bijak. Jadi dia bisa mengkompromikan konsep directingnya atau director plan-nya dengan situasi keadaan tertentu. Jangan terus asa, jangan terus jadi ngambek juga. Jadi tetap harus mikir bagaimana dalam situasi kondisi tertentu dia harus bisa bikin director plan baru, ya kan, untuk bisa dikonsepkan di lokasi yang baru juga dia lihat. Begitu guys. Itu seorang director tuh dibutuh kesiapannya sampai jauh itu. Agak-agak lucu nih di Indonesia tuh, buat saya sih agak lucu. Misalnya juga gini ya kan, ada seorang director yang kalau kerja serius, bikin filmnya bagus, ya kan, matang konsepnya begini, mungkin syutingnya sedikit agak lama lah, ya kan, bisa seminggu. Tapi semuanya itu karena dia seorang director yang bertanggung jawab, dia nggak mau main-main, dia merasa harus bertanggung jawab kan atas bagusnya atau kelayakannya film itu. Dia bikin semuanya konsepnya dan directingnya secara serius, cuman selesainya seminggu. Kemudian ada seorang director lagi bisa selesai dalam waktu 2 atau 3 hari. Ya kan? Wah, penting lah, bodo amat, yang penting jadi filmnya, gua dapat duit, urusan apa. Yang sebenarnya seseorang ini, yang kalau saya bilang bukan saya sebut director, ini lebih mentingin, dia lebih mementingin honornya, dapat duitnya dibandingin filmnya itu sendiri. Dan di Indonesia itu biasanya orang itu yang dipilih produser itu buat saya juga sebenarnya agak nggak masuk akal. Bukankah itu nanti produsernya juga akan rugi karena filmnya jelek, nggak bisa bertahan lama dibandingin dengan sutradara yang benar-benar punya konsep bagus untuk menyutradain filmnya demi kebaikannya produser juga. Kalian bisa menilai sendiri. Itulah Indonesia. Agak-agak termasuk akal tuh iklimnya. Tapi ya lepas dari itu semua, itulah pokoknya intinya seorang director itu tanggung jawabnya berat. Selain dia juga harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi di lapangan, dia juga bertanggung jawab penuh. Kalau film itu sudah selesai, dia orang yang pertama yang dipertanyakan tentang film itu. Jadi filmnya selesai, semua orang nonton, pasti orang nanya, directornya siapa? Bukan pemainnya, atau bukan produsernya, ditanya dulu, directornya siapa? Itulah saya bilang, kenapa seorang director itu punya tanggung jawab yang berat sekali. Bukan main-main. Makanya dia harus pintar, cerdas, cermat, juga humble, dan bijaksana. Kelima unsur itu harus benar-benar dipegang oleh pribadi seorang director. Itu kan. Andri Sastro segitu di sini. Sampai ketemu.